Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, saya Fitria Dwi Andriani akan menjelaskan terkait salah satu pencemar udara, yaitu nitrogen oksida, untuk memenuhi tugas mata kuliah Toksikologi Lingkungan S2 Teknik Kimia UGM. Adapun outline yang akan saya bahas pada video ini, yaitu mulai dari sumber nitrogen oksida, karakteristik, rute dan jumlah paparan, serta handling atau penanganan. Outline pertama yang akan dibahas yaitu sumber dari pencemar udara nitrogen oksida. Sebelumnya, apa sih nitrogen oksida itu? Nitrogen oksida merupakan kelompok gas yang terdiri dari nitrogen monoksida dan nitrogen dioksida, serta sebagian kecil gas lainnya. Gas ini terbentuk dari reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara, menghasilkan nitrogen monoksida yang jumlahnya lebih banyak. Lalu, nitrogen monoksida ini akan bereaksi kembali dengan oksigen membentuk gas yang lebih beracun, yaitu nitrogen dioksida. Selanjutnya, dari mana sih sumber gas NOx itu? Sumber dari gas NOx yang utama dihasilkan dari proses pembakaran dan juga transportasi. Pada proses pembakaran, emisi yang dihasilkan adalah gas NO. Kemudian, gas tersebut akan bereaksi dengan oksigen membentuk NO2 yang lebih stabil. Sedangkan, emisi NO2 dari sektor transportasi yang paling banyak jumlahnya ada di perkotaan. Lalu disusul sumber lain yaitu dari proses industri, pembuangan limbah padat dari rumah tangga, hingga bencana seperti kebakaran hutan. Kemudian yang kedua adalah karakteristik dari gas NOx. Untuk sifat fisika dan kimia NOx disajikan pada tabel 2, yang mana seperti kita ketahui bahwa gas NOx terdiri dari gas nitrogen monoksida dan gas nitrogen dioksida. Bedanya apa? Untuk nitrogen monoksida ini cenderung lebih tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga sulit diamati jika dibandingkan dengan gas nitrogen dioksida, yang warnanya merah kecoklatan dan baunya lebih menyengat. Selain itu, nitrogen dioksida ini sangatlah lebih beracun daripada nitrogen monoksida. Adapun 4 simbol hazard dari gas NO2 sendiri, yaitu yang pertama adalah bahan kimia oksidator yang mana dapat menyebabkan kebakaran, lalu compressed gas yang mana dapat meledak, yang ketiga adalah sifat yang korosif, hal ini korosif dan juga iritan jika terkena mata dan kulit. Lalu yang terakhir adalah simbol keracunan akut, yang mana jika manusia terkena gas NO2 ini, khususnya jika terhirup, akan menyebabkan fatal pada bagian sistem pernafasan, mulai dari sakit paru-paru hingga dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, gas pencemar NOx ini sangat dikategorikan sebagai zat yang sangat berbahaya. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu rute dan jumlah paparan dari NOx. Untuk yang pertama yaitu rute paparan dari gas NOx jika masuk ke dalam tubuh manusia. Untuk yang pertama, gas NO sendiri dapat bereaksi dengan hemoglobin di dalam darah sehingga dapat mengganggu fungsi kinerja dari hemoglobin itu sendiri. Untuk yang kedua, jika gas NO2 akan bertemu dengan uap air di dalam tubuh manusia, nantinya akan terbentuk HNO3 atau asam nitrat yang sangat berbahaya bagi tubuh. Adapun efek paparan yang disebabkan oleh gas NOx pada manusia yaitu menyebabkan iritasi pada mata, lalu juga dapat menyebabkan vertigo ataupun sakit kepala, dan yang terakhir dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan mulai dari penyakit asma, bronkitis,
hingga gangguan transportasi oksigen, bahkan menyebabkan kematian. Untuk mencegah adanya efek paparan pada tubuh manusia, tentunya pemerintah Indonesia telah menetapkan melalui Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yaitu terkait baku mutu kualitas udara ambien untuk gas NOx sebesar 0,05 ppm dengan waktu pengukuran 24 jam. Adapun lebih jelasnya disajikan pada tabel 3 terkait rentang indeks standar pencemaran udara khususnya gas NO2 dan pengaruhnya. Mulai dari kategori baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, hingga berbahaya yang dapat menyebabkan kematian. Outline yang terakhir yaitu terkait handling atau penanganan pada gas pencemar NOx. Lalu, bagaimana jika manusia terpapar gas NOx? Berikut merupakan metode pertolongan pertama yang dilakukan untuk mengurangi dampak dari paparan yang ditimbulkan. Yang pertama, jika gas NOx terhirup, maka harus segera menghirup udara segar dalam-dalam atau dapat dengan diberi oksigen. Posisikan badan setengah tegak. Yang kedua, jika tertelan, segera kumur-kumur dan membilas mulut. Dan yang terpenting adalah jangan sampai muntah. Yang ketiga, jika terkena mata, harus melepas lensa kontak jika menggunakan. Lalu, yang kedua, membilas mata dengan air yang banyak selama beberapa menit. Untuk yang terakhir, jika terkena kulit, membilas dengan air yang banyak selama kurang lebih 15 menit dan lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Setelah melakukan seluruh metode pertolongan pertama, lebih baik segera pergi ke klinik atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, untuk mencegah adanya paparan NOx, dapat melakukan pencegahan berupa cara penyimpanan, yaitu syarat dari ruangannya harus berventilasi baik, menyimpannya harus di tempat yang kering dan sejuk, dan yang terpenting harus memisahkan dari zat organik, zat yang mudah terbakar, dan juga teroksidasi. Lalu bagaimana jika terjadi kebocoran gas NOx? Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai gas menyebar. Jadi harus mencegah masuknya gas NOx itu ke saluran air ataupun yang lain, harus dicegah. Untuk yang kedua, jangan mengarahkan air ke tumpahan atau ke sumber kebocoran. Jangan menyentuh atau berjalan pada material yang tumpah. Dan yang terakhir, gunakan semprotan air untuk mengurangi uap gas NOx. Karena gas NOx sangatlah berbahaya bagi tubuh manusia, maka hal yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah menjaga daya tahan tubuh kita sendiri. Hal itu dapat diwujudkan dengan mengkonsumsi asupan makanan yang mengandung vitamin. Misalnya vitamin E untuk paru-paru, yang mana gas NOx sendiri juga sangat berbahaya bagi sistem pernafasan. Lalu bisa vitamin A untuk menjaga kesehatan mata dan yang lainnya. Selain itu, untuk mengurangi jumlah paparan dari gas NOx sendiri juga dapat dicegah dengan cara melakukan penanaman. Kenapa? Karena tanaman sendiri mampu membantu menyerap bahan kimia di udara maupun tanah melalui akarnya, sehingga hal ini dapat mencegah ataupun mengurangi dampak dari paparan gas NOx itu sendiri. Selanjutnya, terdapat beberapa contoh kasus dari adanya pencemaran gas NOx. Di sini saya mengambil dua kasus, yaitu yang pertama di Indonesia dan di luar negeri. Berikut merupakan contoh kasus pencemaran gas NOx yang pertama. Di sini Greenpeace Indonesia telah melakukan pengamatan terhadap 5 kota dan 2 PLTU. Hasilnya yaitu jumlah polusi udara khususnya gas NO2 meningkat sepanjang bulan April hingga Juni tahun 2021.
Hal ini tentunya sangat berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia, mengingat bahwa gas NO2 ini sangatlah berbahaya dan beracun. Berikut merupakan data yang dihasilkan oleh Greenpeace Indonesia. Terlihat jelas pada kota Jakarta, terjadi penurunan gas emisi NO2 pada tahun 2020 hingga 35%. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 mulai terjadi wabah COVID-19 yang mana sangatlah berpengaruh terhadap jumlah kendaraan bermotor pada saat itu karena dilakukan pembatasan sosial berskala besar yang mana jumlah kendaraan bermotor tentunya berkurang. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan bermotor ini sangatlah berpengaruh terhadap jumlah emisi gas NO2 yang dihasilkan. Contoh kasus kedua yaitu ada di California Selatan. Kasus ini sangatlah berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, sumber gas emisi NOx lebih banyak dihasilkan dari sektor transportasi, sedangkan di California ini lebih banyak dihasilkan dari aktivitas industri, khususnya di proses pembakaran. Akibat adanya gas emisi NOx yang sangat banyak, di California bahkan terdapat 370 kasus kematian dini dan 6.200 orang terkena asma akibat paparan dari gas NOx. Oleh karena itu, pemerintah California Selatan menerapkan suatu aturan baru sebagai upaya untuk mengurangi jumlah dari gas emisi NOx ini. Diharapkan gas NOx ini dapat berkurang hingga 8 ton per hari, sehingga dapat meminimalisir kasus ataupun dampak dari paparan gas NOx terhadap manusia. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.